Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat. Selamat berjumpa lagi dengan Bu Ika. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran 1 dengan muatan bahasa Indonesia. Materinya adalah pokok pikiran dalam bacaan. Simak baik-baik. Sebelum belajar, jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Pokok pikiran dalam bacaan. Pokok pikiran disebut juga dengan gagasan utama. Pokok pikiran terdapat dalam kalimat utama di setiap paragraf. Jadi, setiap paragraf dalam satu bacaan itu pasti terdapat pokok pikirannya. Sedangkan kalimat utama itu merupakan kalimat inti dalam suatu paragraf. Sehingga pada masing-masing paragraf tersebut pasti terdapat kalimat utama yang menjadi pokok dalam pembahasan tersebut. Setelah kita memahami apa itu pokok pikiran, selanjutnya adalah jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Nah, anak-anak perlu diperhatikan bahwa berdasarkan letak kalimat utamanya, itu terdapat 3 jenis paragraf namanya. Yang pertama adalah paragraf deduktif, yakni paragraf deduktif itu adalah paragraf yang kalimat utamanya itu terletak di awal paragraf. Yang kedua adalah paragraf induktif. Paragraf induktif itu adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Sedangkan yang ketiga adalah paragraf campuran. Paragraf campuran itu adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal dan bisa juga di akhir. Jadi di awal sekaligus di akhir. Berikut ini terdapat contoh teks bacaan yang berjudul Pembuatan Bata Merah Tradisional. Dari teks ini nanti kita akan ketahui pokok pikiran dari masing-masing paragraf ini nanti apa saja. Kemudian kita juga akan mengetahui jenis-jenis paragrafnya, termasuk paragraf apa. Apakah deduktif, induktif, ataukah campuran. Nah, anak-anak, jadi inti dari pokok pembahasan kita kali ini nanti adalah hanya 2 saja. Yang pertama, kita akan menentukan pokok pikiran dari tiap-tiap paragraf. Kemudian yang kedua adalah kita harus menentukan jenis paragraf tersebut. Sekarang coba simak baik-baik teks bacaan berikut. Pembuatan bata merah tradisional. Untuk mengetahui pokok pikiran dari suatu bacaan, kita harus membacanya secara intensif ya. Dibaca secara keseluruhan. Nah, paragraf yang pertama dulu coba perhatikan baik-baik. Salah satu unsur penting dalam pembuatan rumah adalah bata merah. Bata merah terbuat dari tanah liat. Harga bata merah hanya berkisar Rp700, tidak sebanding dengan proses pembuatannya yang lama. Nah, anak-anak, dari paragraf 1 ini dapat kita ketahui bahwa pokok pikirannya itu adalah unsur penting dalam pembuatan rumah. Nah, jadi dia berada di awal paragraf ini. Dia akan membahas tentang unsur penting dalam pembuatan rumah, yakni bata merah. Jadi, pokok pikirannya adalah unsur penting dalam pembuatan rumah, sedangkan terletaknya adalah kalimat utamanya berada di awal paragraf. Jadi, dia disebut sebagai paragraf deduktif, karena kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Nah, selanjutnya yang kedua, bata merah banyak diproduksi di Kampung Cibiru, Desa Bantarsari, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Sukabumi. Banyak perajin bata merah di kampung tersebut. Sebagian besar masyarakat menggantungkan hidupnya dari kegiatan ini. Nah, dari paragraf kedua dapat kita ketahui bahwa dia itu membahas tentang lokasi produksi bata merah. Ini kan menunjukkan lokasinya itu di Kampung Cibiru, Desa Bantarsari, Kecamatan Pabuaran ini kan. Jadi, dia itu membahas tentang lokasi. Nah, pokok pikiran itu tidak selalu harus sama plek dengan kalimatnya loh ya. Jadi dia itu membahas tentang apa? Nah, kita coba sampaikan dengan bahasa kita. Jadi di paragraf kedua ini, pokok pikirannya adalah lokasi produksi bata merah ini. Dan dia terletak di awal paragraf, sehingga dia juga disebut sebagai paragraf deduktif. Kemudian yang ketiga, Manaf sudah puluhan tahun bekerja di pabrik bata merah. Manaf bertugas membuat adonan dan kuli angkut. Ia tidak bekerja sendiri, tetapi ditemani Imas Masito. Imas bertugas sebagai pencetak bata. Tanah liat yang sudah diaduk dan menjadi sebuah adonan oleh Manaf lalu dicetak
satu persatu oleh Imas. Nah, dari paragraf ketiga ini bisa kita ketahui bahwa pokok pikirannya adalah para pekerja di pabrik bata merah, karena dia membahas tentang si Manaf dan juga Imas Masitoh tadi. Jadi yang dibahas itu adalah para pekerjanya, para pekerja di pabrik bata merah. Nah, untuk paragraf yang ketiga ini juga terdapat pada kalimat utamanya terdapat pada awal paragraf ini. Manaf sudah puluhan tahun bekerja di pabrik bata merah. Nah, sehingga dia juga disebut sebagai paragraf deduktif. Kemudian yang keempat, paragraf keempat, bata merah yang sudah dicetak lalu dijemur. Dalam proses penjemuran, para perajin mengaku kesulitan saat memasuki musim hujan. Setelah bata merah kering, lalu dimasukkan ke dalam tungku untuk dibakar. Pembakaran bata merah selama 12 jam. Itulah proses pembuatan bata merah yang membutuhkan waktu agak lama. Untuk paragraf keempat, ini membahas tentang proses pembuatan bata merah. Nah, proses pembuatan bata merah itu terdapat pada kalimat yang terakhir ini. Itulah proses pembuatan bata merah. Karena kalimat-kalimat di atasnya ini kan dia itu penjabaran dari kalimat yang terakhir ini. Sehingga pokok pikirannya itu adalah proses pembuatan bata merah. Nah, sedangkan jenis paragrafnya adalah paragraf induktif karena kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Nah, begitulah anak-anak cara menentukan ide pokok dan juga jenis paragraf. Dari pembahasan kita tadi dapat kita rangkum sebagai berikut ya. Pokok pikiran tiap-tiap paragraf. Paragraf pertama, pokok pikirannya adalah unsur penting dalam pembuatan rumah. Kemudian, paragraf kedua adalah membahas tentang lokasi produksi bata merah. Pokok pikiran dari paragraf ketiga adalah para pekerja di pabrik bata merah. Dan pokok pikiran pada paragraf keempat adalah proses pembuatan bata merah. Kemudian jenis paragrafnya. Paragraf yang pertama tadi disebut sebagai paragraf deduktif ya, karena kalimat utama terletak di awal paragraf. Paragraf kedua disebut sebagai paragraf deduktif karena sama juga ya, kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Kemudian paragraf yang ketiga juga disebut sebagai paragraf deduktif juga. Nah, sedangkan paragraf yang keempat disebut sebagai paragraf induktif karena kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Jadi dari teks bacaan tadi tidak ada paragraf campurannya, hanya ada paragraf deduktif dan juga induktif. Nah, anak-anak sudah mempelajari tentang pokok pikiran dan juga jenis paragraf. Sekarang silakan anak-anak berlatih untuk mengerjakan soal berikut. Di sini terdapat sebuah teks bacaan, silakan dibaca dengan seksama. Kemudian, tentukan pokok pikiran paragraf ke-1 dan ke-2 ini apa? Pokok pikirannya. Selanjutnya, tentukan jenis paragrafnya. Dia termasuk jenis paragraf apa? Paragraf 1 ini, apakah dia termasuk paragraf deduktif, induktif, atau campuran? Kemudian setelah itu paragraf yang kedua, itu termasuk paragraf apa? Begitu anak-anak. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini dari muatan bahasa Indonesia. Jika ada yang kurang paham, silakan tanyakan kepada Bu Ika. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.